Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya tadi saya baru mengirim itu ya, mengirim bahan bahan pertemuan lima ya, baik untuk iklim mikro agroklimat dan yang variabilitas ya, yang akan kita bahas siang ini. Nanti yang untuk iklim mikro agroklimat ya, itu ada satu contoh di Excel ya, perhitungan membuat korelasi antara suhu tanah dan suhu udara. Tadinya saya mengirimkan juga untuk data tahun 2014 ya, lengkap semuanya itu. Nanti ada AGM A, AGMB ya, kemudian ekonominya dan data penguapannya. Nah, rencana saya itu nanti kita jadikan untuk tugas lah ya. Mungkin untuk minggu depan saya akan jelaskan ya, tugas-tugas yang harus dibuatnya. Dia menggunakan data-data yang itu juga belum sempat saya kirim ya, karena banyak. Dan nanti segera juga saya kirim data-data supaya kamu bisa pelajari dulu. Gitu. Karena itu penting ya. Itu datanya untuk 2014 ya, lengkap Januari sampai Desember. Cuma kebetulan kan saya waktu itu memang membimbing senior kalian gitu, yang mengeksplorasi data mikro ya, termasuk tanah, stabilitas atmosfer. Cuma waktu itu memang kasusnya 2014 ya, kebetulan saya juga baru baru apa hijrah gitu ya, hijrah dari Bogor ke STMKG. Jadi harusnya sih sekarang 2021 awal ya, mungkin data sampai 2020 sudah sudah ada, harusnya ya sudah ada. Tapi kan untuk memperoleh data itu ya, pertama kebetulan dulu yang saya bimbing juga pegawai ya, pegawai itu belajar dari Hakim Bogor, dan kebetulan juga saya memang mantan dari Bogor waktu itu, jadi mudah itu ya, mudah saya ambil. Saya nggak tahu nih caranya ya, kalau memang ada yang tertarik ya dengan analisis itu. Ini udah cukup bagus ya, 2015 sampai 2020 lalu datanya ada, wah. Dan maksudnya ada, pasti ada, cuman untuk bisa memperolehnya ini mungkin caranya bagaimana, karena itu datanya kan harian ya, apalagi semua unsur ya, AGM, itu penguapan. Tapi seandainya itu bisa diperoleh, waduh, keren sekali itu ya, untuk sebuah penelitian. Ya, nantilah lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin yang minggu depan kita lihat aja dulu contoh yang 2014 seperti apa. Oke, baik ya, ini sudah lengkap. Untuk variabilitas sekarang ini kita akan bahas tentang, saya mau memberikan dulu pemahaman juga kepada kalian ya, supaya tahu mengenai perkembangan zona musim ya, dari mulai pertama kali BMKG membuat ya, itu ada berapa zone ya, karena sebelum zone juga ada istilahnya DPM ya, daerah peradilan musim, lalu berganti menjadi zona iklim ya, JETI, dan berganti lagi sekarang zona musim ya, itu berkembang, termasuk juga analisis pemodelannya ya. Nanti kita lihat ya sejarahnya, karena ini penting supaya kalian ya paham lah ya sejarah tentang perkembangan perakiraan musim di BMKG. Kemudian yang kedua, juga saya akan berikan nanti bagaimana, kalau kemarin kan kita sudah membahas mengenai monitoring ya, monitoring kondisi dinamika atmosfer ya, sampai dengan pertengahan Mei kemarin. Nah, yang sekarang saya akan sedikit
juga memberikan bagaimana BMKG menyiapkan perakiraan musim, ya. Seperti apa ya, apa langkah-langkahnya, algoritmanya, model-modelnya seperti apa saja. Nah, jadi mungkin setelah pertemuan 5 ini saya pikir sudah cukup utuh ya pemahaman kalian tentang musim ya, khususnya apa, dia kewilayahan zona musim maupun operasional daripada pembuatan informasi musim. Nah, setelah itu kita baru ya perkembangan berikutnya masuk ke menghitung-hitung variabilitas musimnya. Oke, baik ya. Saya akan sampaikan aja dulu yang pertama. Oh ya, itu mungkin sudah sampai ya, apa email saya itu mengenai bahan pertemuan 5. Nanti silakan aja kalian download. Nanti di sini juga akan ada sedikit ya kita bahas tentang apa cara perhitungan sifat ya, terutama sifat musim gitu. Karena nanti ada yang apa namanya, ada yang menggunakan periode rata-rata dan periode aktual ya. Nanti coba kita bandingkan. Baik, sudah muncul ya. Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Oke, ya. Ya, jadi ini kita sedikit saja bahas ya perkembangan zona musim dan coba kita bandingkan tentang evaluasi sifat hujan semusim ya, agar tidak rancu nih ya supaya nanti kita lihat ya bagaimana perbandingannya. Dan ini ada roadmap pemutakhiran ya. Nah, untuk membuat zona musim terbaru ya menggunakan periode 1991-2020. Kebetulan besok hari Kamis saya sudah dapat undangannya ya dari kedeputian. Jadi hari Kamis besok mungkin ada sosialisasi ya, pertemuan pertama mengenai roadmap ya, mengenai pekerjaan pembuatan pemutakhiran rata-rata hujan dan zona musim ya, menggunakan periode 1991-2020. Ya, mungkin kalau sekarang ini Maret ya, sebetulnya agak terlambat ya, Maret April ya, mudah-mudahan nanti pada saat membuat perakiraan musim hujan 2021-2022 ya sepertinya sudah menggunakan zona musim yang baru ya, mudah-mudahan ya kalau lancar. Oke. Nah, ini sekarang kita akan review dulu ya tentang perkembangan wilayah zone ya. Yang saya sebutkan tadi ya, sebelumnya ada zona perakiraan iklim ya, kemudian daerah perakiraan musim, dan nanti sedikit mengevaluasi sifat hujan. Jadi sejarahnya begini. Jadi dulu pertama kali saya juga selesai pendidikan observator ya D1, lalu kan saya tempatkan di Subdit Hidromet. Nah, kemudian Subdit itu yang menyiapkan perakiraan musim. Ya, jadi saya masuk sudah ada, tapi namanya bukan JOM ya, DPM, daerah perakiraan musim itu. Ya. Nah itu ada semenjak tahun 1976 ya, saya masuk 1978, jadi 2 tahun sebelumnya itu sudah ada. Nah, maka itu saya pelajari ya, saya rekap dokumen-dokumen contoh-contohnya seperti apa. Sayangnya memang dulu saya tinggal di kantor ya, contoh dokumen itu sebenarnya bagus juga sih ya. Saya dulu disuruh buatlah Pak Nur, itu bagus banget itu ya, sejarah perakiraan musim itu.
karena ya mungkin gitu ya, mungkin hanya Pak Nur gitu yang mengikuti dari awal sampai perkembangan sekarang terakhir. Cuma saya kehilangan dokumen-dokumen ya, contoh-contoh ya seperti apa eh, buku-bukunya gitu ya, objek-objeknya gitu. Cuma kalau secara apa ya, secara perkembangannya yaitu saya paham lah gitu. Nah, DPM berarti daerah peraturan musim ya. Lalu dulu pergantian pimpinan, ini apanya DPM kok daerah perakhiran musim? Ternyata ada juga daerah yang tidak diperkirakan kan ya. Wah, nggak apa sih, ini juga kan bukan apa, berarti ada daerah yang tidak perakhiran musim gitu kan. Dirubah aja lah jadi zona perakhiran iklim. Wah, zona perakhiran iklim sebetulnya saya kurang setuju ya. Tapi karena ini masukan dari Big Boss, ya sudah kita ikut. Ya, karena kan kalau zona perakhiran iklim, kata-kata iklim itu saya yang kurang sok ya. Karena kalau iklim tidak hanya musim kan, iklim ya ada unsur-unsur iklim gitu ya, ada hujan, ada suhu, ada yang macam-macam. Padahal maksud kita adalah membuat musim gitu. Tapi ya oke lah JPI berubah lagi di JPI. Waktu berjalan terus baru terasa mungkin ya, wah nggak cocok ini kok zona perakhiran iklim, makanya kita perakirakan cuma musim. Nah, muncullah istilah zona musim, zone. Nah, sampai sekarang belum ada lagi sih yang protes ya. Mau diganti apa lagi gitu. Tapi menurut saya kalau zone sudah agak cocok ya, karena memang zona wilayah-wilayah musim. Oke ya, itu sedikit saja pengantar. Jalannya seperti itu. Nah ini ya, jadi ini memang terlalu kecil ya, saya sengaja ingin tampilkan di satu slide saja. Jadi ini perkembangan wilayah daerah perakhiran musim ya, jadi mulai dari DPM ya, dari DPM kemudian berubah jadi DPI, kemudian jadi zone. Nah, saya bagi ini kolom-kolom ya. Nanti di sini ada periode waktu ya. Di sini jenis, di sini ada jumlah daerah ya, setiap periode waktu itu ada berapa DPM, berapa JPI, berapa zone gitu ya. Kemudian satuan wilayahnya ya, satuan wilayahnya, kemudian ini apa referensinya yang digunakan ya. Dia tetap ya, BMKG walaupun sejak dulu juga dia pegang ya, ada referensi yang diacu gitu ya. Nah, yang baris terakhir ini tentang metode analisisnya ya, metode analisis baik untuk melakukan evaluasi musim maupun perakiraannya ya. Jadi saya sudah ikut ini 7 periode ya. Jadi 7 periode ya, kebetulan ini saya alami semua ya. Nah, sebelum ke matriknya itu, jadi dari periode ke-1 sampai ke-3 ini dulu dilaksanakan oleh bidang klimatologi ya, waktu itu masih PMG, Pusat Meteorologi Geofisika ya, dan subbidangnya adalah hidrometeorologi ya, yang sekarang malah menghilang ya, tidak ada lagi. Kemudian antara peralihan periode 34 sampai 56, nah itu dilaksanakan oleh bidang ramalan dan jasa BRJ ya. Saya nggak tahu ya kalian pernah dengar nggak ya, dulu ada bidang ramalan dan jasa. Nah subjeknya adalah RJK ya. RJK itu adalah ramalan dan jasa klimatologi ya, dan sudah berubah ya, sudah berubah nomenklatur institusi kita dari PMG ya, pusat menjadi badan PMG ya, sudah berubah. Itu sudah ada besar ya struktur organisasi ini. Nah kemudian periode 6 ke 7 ya, saya juga sebetulnya masih ada di situ ya. Nah itu dilaksanakan oleh bidang informasi iklim ya, sudutnya adalah analisa dan informasi iklim ya, AII ya. Nah sudah berubah juga
nomenklatur kita ya, dari BMKG menjadi BMKG ya, jadi ada K di situ ya. Ini sejarah besar ya di BMKG ini, baru pertama kali masukkan nomenklatur klimatologi ya. Walaupun pada saat BMKG juga, pada saat BMG klimatologi sudah ada ya. Tapi demikian pentingnya, demikian urgennya klimatologian, maka harus masuk di dalam nomenklatur ya. Maka berubahlah kita dari BMKG menjadi BMKG ya. Jadi kita mesti bangga juga ya karena semenjak nomenklatur BMKG itu secara anggaran, secara ya peralatan SDM segala macam itu besar sekali ya perubahannya gitu, lompatannya gitu, semenjak klimatologi masuk ke nomenklatur ya. Nah di situ juga kita berdiri sendiri ya, tidak lagi berada di kementerian dulu, Departemen Perhubungan ya, tapi kita adalah LPND, lembaga pemerintah non departemen ya, berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Nah Kementerian Perhubungan saat ini hanya koordinasi ya, hanya koordinasi saja, tapi mengenai wewenang, tugas, fungsi langsung bertanggung jawab kepada presiden. Hebat gitu ya semenjak K itu masuk di nomenklatur ya. Nah di situ saya masih ada ya, kebetulan memang saya ada di sudut AAI ya, saya dipercaya di situ sebagai kasubditnya. Lalu setelah saya ke Bogor ya, dan peralihan ke STMKG, nah itu sekarang ada di bidang variabilitas iklim sampai sekarang ya, di bidang variabilitas iklim pusat informasi perubahan iklim BMKG. Itu sejarah dari struktur organisasinya ya, dari mulai PMG sampai ke BMKG. Nah lalu kita masuk ke perkembangan perakhiran musimnya. Jadi 76 sampai 1980 ya, itu jumlah daerahnya ya, daerah perakhirannya itu cuma 21 ya, 21 daerah perakhiran musim, di mana 17 ada di Jawa dan 4 ada di luar Jawa ya, nanti kita lihat di petanya ya. Dan satuan wilayahnya ya, di Jawa menggunakan Karasidenan ya, luar Jawa menggunakan provinsi ya. Nah ini supaya pengetahuan juga buat kamu ya, jadi dulu kita kan masih peralihan ya, dari zaman kolonial tuh di Jawa kan terkenalnya Karasidenan ya, juga ada mulai dari Karasidenan Banten, Priangan, dataran Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Banyumas, terus sampai ke Madura. Itu namanya Karasidenan. Nah itu jumlahnya ada 17 ya. Nah sementara yang di luar Jawa satuannya provinsi ya, baru ada 4 ya. Kita lihat nanti provinsinya kalau nggak salah tuh Lampung, Kalsel, Sulsel ya. Kita bayangkan itu ya, sekarang Lampung saja itu ada berapa job ya. Nah dulu dijadikan satu DPM ya, satu daerah perakhiran musim. Demikian juga Kalsel ya. Sekarang kalau kamu lihat di petanya itu ada berapa zone ya. Kalau di Sulsel kan banyak sekali ya. Nah ya, tapi ya itulah ya, itulah memang yang ada pada saat itu ya. Nah kemudian dari 81 sampai 85 ya, sekitar 85-an ini bertambah pun sedikit ya, dari 21 menjadi 23. Cuma ada penambahan di luar Jawa ya, jadi ditambah 2 provinsi ya. Kalau nggak salah Bali satunya lagi NTB mungkin ya, tapi kita lihat di petanya. Nah mulai 1986 ya sampai 1990 berubah menjadi 69. Dari mana nih 69-nya? Nah
69 waktu itu kita berdiskusi ya di CPT Gromet itu. Saya juga mengatakan nggak mungkin kalau Jawa satuan wilayahnya Karesidenan. Ya. Berarti kan di Banten cuma ada satu daerah peradilan musim. Bayangkan Banten tuh ya, mulai dari Pandeglang, Lebak, Rangkas, Serang itu satu daerah. Kemudian juga nanti Priangan satu, padahal di Priangan di dalamnya itu ada mulai dari Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Sumedang ya. Nah, kan nggak mungkin itu satu daerah perakiraan. Nah, terus usulan saya kan kita punya referensi, ya, punya referensi dari tipe hujan Bureman, ya, tipe hujan Bureman itu menggunakan data untuk Jawa 3160 dan sudah menghasilkan 60 enggak 63 ya lebih ya, kalau nggak salah ada 67 tipe hujan. Nah, tapi karena di Bogor ada 4 tipe yang tidak masuk dalam kriteria musim, maka dikurangi 4 ya, maka Jawa menjadi 63. Oke, luar Jawanya gimana? Waduh, belum sempat ya kalau memecah untuk luar Jawa ya, karena tenaga ya, bayangkan tahun 86 sampai 90 ya, SDM-nya juga masih terbatas, sarana prasarana juga ya. Nah, jadi yang luar Jawa biarkan masih tetap 6 berdasarkan provinsi ya, maka jumlahnya menjadi 69. Nah, mulai 1991 Jawa luar Jawa mulai ya. Nah, di sini juga penamaan sudah berubah dari daerah perakiraan musim menjadi zona perakiraan iklim ya. Nah, untuk Jawa itu berubah menjadi 65 ya, jadi dari 63 dBm menjadi 65 ZPI karena ada pengembangan ya. Pengembangan kalau nggak salah di daerah Pantura ya, itu menurut yang Burema mulai dari Serang, Jakarta, Bekasi, Kerawang sampai Subang itu satu tipe ya. Nah, dulu pimpinan nggak setuju juga, coba deh di klaster lagi ya. Di klaster lagi daerah yang panjang itu maka dipecah menjadi 3 ya, jadi ada penambahan 2 ya, menjadi 65. Nah, dan luar Jawa juga sudah mulai menggunakan tipe hujan ya, menjadi 36. Jadi jumlahnya ada 101 ZPI. Kemudian 1996 diadakan pembaruan lagi ya, jumlahnya meningkat menjadi 163 ya. Di Jawa tetap ya 65. Nah, yang di luar Jawa dikembangkan provinsi ini yang menjadi 98 yang kita 193. Nah, itu ya, lama kan tuh ya, kemudiannya 5 tahun itu dokumen itu pelajaran itu, tapi ya sudah 163 jadi. Nah, memasuki periode 2001-2010, nah ini ya, ini sudah ada apa, kalau kita lihat di metode analisisnya ya, sudah menggunakan clustering ya. Jadi yang 2000 ke bawah itu enggak ya, jadi kita enggak pakai aplikasi ya, jadi benar-benar manual membuat grafik rata-rata hujan semua stasiun manual ya, kita buat di milimeter blok gitu kan, nanti kita satu-satukan mana yang mirip atau sama ya, nanti yang lain dipisah. Oh, itu udah bisa satu ruangan kantor penuh ya dengan kertas grafik-grafik itu ya. Lalu kita satukan ya, ada berapa tipe pola gitu kan ya, baru nanti dipetakan yang ini juga manual ya, tidak seperti sekarang pakai API enggak ya, manual ditarik poligonnya juga manual. Nah, mulai 2001 dilakukanlah clustering ya. Nah, disinilah
langsung melonjak ya jumlah, dan dari JPI sudah berubah nama menjadi zone ya, jadi dari 163 berubah menjadi 220 ya. Nah di mana Jawa yang tadinya 65 JPI menjadi ada 94, dan di luar Jawa ada 126. Ini pengalaman saya ya waktu saya presentasikan ya, nggak main-main ini ya, ini kan dipresentasikan di depan pimpinan ya, dan para kepala pusat ini baru kok bisa melonjak gitu ya dari 163 menjadi 220. Tapi ya sebagian besar mendukung ya, karena ini kan subjektivitas individu lebih berkurang ya, karena sudah menggunakan aplikasi ya clustering itu ya. Jadi kalau si cluster itu kan mengelompokkan benar-benar apa subjektivitas minim gitu ya, beda dengan pada waktu kita mengelompokkan secara manual. Jadi oke, diterima. Nah 220 job. Nah mulai 2011 ya sampai sekarang ini ya itu dimutakhirkan lagi ya, bengkak ya, lompat lagi 342 job ya sekarang ini. Jadi ada yang sebetulnya ada yang percaya, ada juga yang enggak ya. Nah kenapa argumennya kok bisa melonjak ya dari 220 ke 342, berarti kan ada penambahan 100, 112, 122 zoom ya. Ini apa-apaan gitu kan. Nah jadi begini ya, argumennya begini. Pertama, penambahan pasukan yang digunakan lebih banyak ya, lebih banyak ya. Jadi itu ada sih sejarahnya ya, daripada ketika membuat cluster menjadi 220 ya, jumlah posnya lebih sedikit ya, dibanding dengan yang 2011 waktu pemutahiran 81 2010 itu ya. Nah sehingga di Jawa dari 94 berubah menjadi 150 jom ya seperti sekarang ini, dan luar Jawa menjadi 192 zon, maka total ada 342 ya. Cuma perlu kamu pahami di luar Jawa terutama dulu waktu di 220 zon, pola yang anti monsoon yang kebalikan dengan monsoon itu tidak masuk dalam zone ya, tidak masuk, kan banyak tuh di luar Jawa ya. Nah, tapi di akhir ya kita dapat masukan, dapat argumen kan yang anti monsoon juga ada musim kemaraunya, ada musim hujannya, hanya kebalikan dengan yang monsoon gitu kan. Oh iya, nah, nggak bisa kalau itu dijadikan non-zone, faktanya ada musimnya. Oke ya, ini kita lama juga berargumen untuk memasukkan yang anti monsoon menjadi wilayah zone. Loh kan kita operasionalnya sekali dalam membuat ya, seperti nanti kemarau 2021. Oke, daerah-daerah yang zone memang sedang akan memasuki kemarau, tapi yang non zone bukan yang non zone, yang anti monsoon itu kan justru sedang tren curah hujannya meningkat ya, akan memasuki musim hujan. Oh iya juga, padahal judul kita nanti perakiraan musim kemarau 2021. Nah nanti untuk yang anti monsoon tentu tidak umumnya seperti daerah monsoon ya, AMK ya katakanlah mulai dari Mei, Juni ya, Juli gitu ya umumnya gitu. Tapi kalau yang anti monsoon justru Mei, Juni, Juli itu sedang puncaknya musim hujan. Nah berarti yang diambil yang kemarauannya adalah periode setelah wilayah anti monsoon itu memasuki musim hujan, jadi bisa ke tahun berikutnya gitu ya. Nah, seperti itu nanti dilihat polanya seperti itu. Jadi nanti ada
yang jatuh di bulan Januari tapi tahun 2022. Nah, seperti itu. Waduh, gimana ya? Nah ini kan perlu apa istilahnya? Mungkin membuat narasinya bagaimana gitu kan ya. Nah, ini kan kita membuat produk ini untuk masyarakat ya, bukan untuk yang bikin. Kalau yang bikin ngerti lah gitu. Tapi masyarakat gimana gitu ya? Kok ini musim kemarau 2021, kok ada diprediksi di 2022? Nah ini perlu pematangan penjelasan ya, bahwa wilayah-wilayah yang ada di posisi 2022 itu adalah yang anti monsun karena kemarauannya baru menginjak ke sana ya. Di bulan awal Januari itu kan baru turun dia rendah gitu ya, Januari, Februari, Maret rendah ya, nanti masuk ke bulan April baru mulai naik lagi dan sudah kelihatan persentuhan ya. Nah seperti itu tuh ya, mudah-mudahan jadi pengetahuan ya buat kalian. Kemudian kalau referensi sama ya, referensi Burema itu tetap digunakan ya. Nah, tapi yang mulai tahun 1996 di samping Burema ya, kita juga melakukan pemutakhiran. Jadi menganalisis sendiri BMKG itu ya. Di periode 96-2000 ini pakai data 6190 ya, 30 tahun mutakhirkan ya, jadilah 193 jadi. Kemudian di awal 2001 ya, dengan pemutakhiran data 1971-2000 ya, kita wajar kan ya, baru dioperasionalkan 2001 ya. Nah dan yang ini pakai pemutakhiran 81 2010 ya. Tapi Burema tetap digunakan terutama untuk wilayah Papua. Jadi gambar zoom ya atau tipe hujan di Papua itu bukan hasil pemutakhiran periode manapun ya, tetap poligonnya mengacu kepada Burema ya. Apa pertimbangannya? Karena sebaran pos hujan di Papua itu ya, yang katanya wilayahnya 5-6 kali Pulau Jawa ya, tapi jumlah pengamatannya tuh masih ada di bawah 50 ya. Padahal Jawa ya, Jawa Barat aja udah 1000 berapa gitu. Jadi kan sangat riskan ya kalau jumlah titik hanya di bawah 50 lalu kita cluster untuk wilayah seluas Papua. Nah dulu saya tanya kenapa Pak Nur kok berani mempertahankan hasil Burema. Nah di buku Burema ya, Open of the European Coast in the Netherlands Indias itu saya ada bukunya. Wilayah Papua itu banyak sekali sebaran pos hujan yang digunakan, kan di lampirannya ada ya titik-titik yang digunakan untuk pengelompokan pola. Kok sekarang kita jadi nggak punya. Nah itu jadi setelah zaman kemerdekaan kesini malah itu hilang ya. Bahkan saya dapat dokumen terakhir itu dari Departemen Transmigrasi, di situ masih ada ya, banyak itu Papua itu ya, banyak pos hujannya. Sekarang wah jadi menghilang, itu pos-pos kerjasama ya. Jadi sekarang yang tinggal ini cuma pos-pos atau stasiun BMKG ya, itu ya. Jadi itu ya supaya kamu paham ya. Nanti kalau ditanya loh kok poligon ujung di Papua tetap saja tidak berubah ya, sejak katakanlah sejak digunakan di sini ya, sejak DPM gitu. Memang tidak dirubah, poligon tidak dirubah, yang dirubah apanya? Yang dirubah adalah nilai rata-rata hujannya saja
ya. Jadi dari poligon-poligon di Papua yang ada kebetulan bisa terwakili ya oleh satu dua titik stasiun BMKG. Nah, jadi misalnya pakai periode 81 2010 ya sudah memang digunakan 81 2010 di stasiun di dalam poligon itu. Tapi bahwa luasan poligon, bentuk poligon tidak dirubah. Ya, supaya paham. Itu banyak yang nggak paham terus terang aja ya, banyak yang nggak ngerti ya, sejarah kayak gimana sih itu dari zom-zom itu ya. Nah, itu ya perkembangan mulai dari 1976 sampai saat ini ya, referensi-referensi yang dipakai ya, termasuk pematairan yang dilakukan oleh BMKG ya, lalu satuan wilayah ya, dan jumlah dari DPM, JPI maupun JOM. Nah, lalu saya gambarkan juga sedikit di sini mengenai cara metode analisisnya. Ya. Dulu ya, waktu 21 DPM itu untuk membuat pelajaran cuma dua saja modelnya ya, probabilitas dan analisa harmonik. Nah, yang probabilitas itu kebetulan juga saya yang melakukan, lalu analisis harmonik dibantu oleh sudut lain ya, namanya sudut analisa tim ya, waktu itu dulunya seperti itu ya. Lalu saya sampai periode 85 pun masih ya. Nah, lalu di periode 86 ini saya coba pakai tambahan two-way frekuensi tabel ya. Jadi karena sudah punya kita series ya, coba saya buat hubungan antara awal musim hujan dengan awal musim kemarau, juga sifat musim hujan dengan kemarau ya. Itu namanya metode two-way frekuensi tabel ya. Ini juga dari WMO ya, frekuensinya. Oke, saya tambah di situ. Lalu ke berikutnya tetap masih bertahan probabilitas, analisa harmonik, kemudian two-way frekuensi tabel, barulah masuk time series Arima ya, dan Arema ya, Arima. Jadi itu Arima itu baru dikenal 91-an. Nah, artinya baru digunakan. Nah, itu juga belum HIBMG ya, belum yang dikembangkan oleh Puslitbang ya. Jadi itu Arima yang ya yang apa, kami ya di RJK ini ya, di sudut ramalan jasa klimatologi yang nantinya kan dari kan banyak ya, Arima itu bisa dari aplikasi statistika ya, Unitab aja dulu belum ada ya, jadi saya ambilnya dari aplikasi statistika dan series Arima. Kemudian di periode berikutnya Arima ditambah dengan regresi ya. Regresi, lalu yang two-way frekuensi tabel ini sudah kurang cocok, dihilangkan ya. Jadi tinggal probabilitas, analisis harmonik, Arima, dan regresi. Nah, regresi ini macam-macam ya, sudah mulai itu ya, sudah mulai melibatkan sedikit dinamika udaranya gitu ya. Lalu mulai 2001 sudah berkembang pesat ya, probabilistik ya, kemudian autoregresif ya, time series Arima, dan perkembangan dinamika atmosfer. Nah, jadi baru semenjak 2001 perkembangan dinamika atmosfer itu dipertimbangkan di dalam memutuskan pembuatan perkiraan mesin. Nah, sekarang sudah cukup banyak ya, sudah keren lah itu ya, dikembangkan oleh bidang variabilitas iklim ya. Nanti kita lihat juga hasil-hasilnya ya, ada probabilistik, autoregresif, Arima ya. Nah, Arimanya sudah menggunakan HIBMG ya, kemudian model dinamik ya, HCM2WF, siklus versi 2 ya, ada juga sekarang dikembangkan lagi Tina MMA ya. Nah, itu tidak ada hasilnya kayak apa. Nah, begitu ya perkembangan sampai dengan saat ini. Lalu sebenarnya yang menarik apa ya?
Ya namanya saya ini mengalami semua periode ini ya, katakanlah di bawah tahun 2000-an nggak pernah berpolemik. Ya, polemik dalam arti jalan lancar saja ya, dokumen buku terus jalannya itu kan kita berikan juga kan ke pengguna ya, walaupun mungkin tidak seluas sekarang ya, tidak pernah ada komplain apa-apa. Nah kan begitu masuk 2001 sampai sekarang nih banyak sekali ya, komplain ya, tentang wah ini gimana cara penentuan awalnya, oh ini tuh makin nggak tepat ya perakiraannya dan seterusnya lah gitu ya, banyak komplain ya. Kenapa juga kan ada kemarau basah lah segala macam ya, sehingga jadi apa peraturan musim kita agak down gitu ya, agak turun. Tapi wajar ya, karena memang di 2000 itu mungkin juga pengguna user belum terlalu apa ya, belum terlalu kritis gitu ya, belum terlalu kritis, jadi oke lah ini cuma informasi saja, itu juga nggak tahu ya dipakai atau enggak gitu ya. Mungkin semenjak tahun 2000-an ke sini ya sudah pasti ya, ya bisa juga lebih kritis lagi dari kalangan kita sendiri di dalam. Tapi nggak apa-apa ya, kan itu demi peningkatan keakuratan informasi. Ini ya, nanti ini bisa kamu baca-baca ya sejarah, dan kalau dilihat dari petanya waktu 21 pun seperti ini ya, 7680 Jawa tadi yang dibagi karesidenan ya, jadi ada 17 karesidenan di Jawa ya, kemudian di luar Jawanya kan provinsi ya, di Bali, Lampung, Kalsel, dan Sulsel ya. Bayangkan saja Jawa yang 21 se-Sulawesi Selatan, apalagi sekarang Sulawesi Barat bukan lagi satu daerah peraturan muslim ya, tapi nggak apa-apa, nggak ada juga yang komplain kok ya. Oke ya, nah Jawa kalau mau tahu presiden itu seperti itu tuh ya, 17 presidenan, dan uniknya sekarang penomoran pos hujan ya, urutan penomoran pos hujan apa sekarang sampai yang katanya sekarang era modern ya, era teknik informatika gitu, segala macam masih tetap ya mengacu kepada urutan penomoran presidenan ya. Banten misalnya ya, itu ada 4 kabupaten ya, Pandeglang, Rangkas, Lebak, Serang ya. Kita nanti penomoran 1 sampai berikutnya ya, itu berdasarkan Karesidenan Banten. Hanya saja sekarang dikembangkan ya, diberi kode nomor stasiun kalau nggak salah 5 digit ya. Pertama kalau nggak salah kecamatan ya, kemudian kabupaten, kemudian apalagi gitu ya, baru nanti nomor stasiunnya ya, karena nomor stasiun juga nanti ada agregatnya ya, bisa 1A, 1B, 1C ya. Tapi basic penomoran 1 sampai seterusnya yang sampai 200 berapa gitu, itu masih berdasarkan karesidenan ya. Makanya banyak yang nggak ngerti juga ketika menggunakan data dari apa namanya apa itu namanya ya, kalau data rekap itu ya, dari kantor pusat yang ada ya, misalnya dataran Jakarta ya, dataran Jakarta itu kan meliputi yaitu ya, bukan hanya DKI Jakarta, jadi DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Subang ya. Jadi itu nanti nomor 1 ya, sampai dengan 200-an berapa, kalau yang nggak ngerti kan bingung, dikiranya nomor 1 sampai ratusan begitu ada di Jakarta semua, itu enggak ya, tersebar di Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Subang ya. Ya, gitu ya. Sama juga lah seperti misalnya mana ya, Priangan ya, 3 itu Priangan ya, itu kan mulai dari Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut ya. Nah, itu nomornya nanti dari 1 sampai 300 berapa gitu.
Nah itu ngacunya kepada apa, Keresidenan Priangan ya. Nah kalau saya mungkin saya udah ngerti gitu ya, oh nomor 1 sampai sekian itu ada di Sukabumi ya, nanti sekian sampai sekian ada di Cianjur, sekian sampai sekian ada di Bandung. Tapi kan kalau yang belum paham juga ada repot ya. Nah, makanya yang sekarang melengkapi 5 digit itu untuk memudahkan. Jadi ini ya secara wilayahnya 23 daerah seperti ini. Kemudian berkembang 23 daerah, hanya ada penambahan provinsi ya, Sumatera Selatan dan NTB ya, itu tambahannya ini Sumsel dan NTB ya. Di Jawa masih Keresidenan ya, Lampung, Kalsel, Sulsel masih bertahan. Selanjutnya 69 berubah ya, 69 Jawa sudah menggunakan tipe hujan ya, referensi Burema. Luar Jawa ya tetap provinsi karena terus terang dulu kami nggak sanggup ya untuk memecah luar Jawa itu juga pakai tipe hujan ya. Oke ya, seperti ini jumlah 69. Kemudian ya saya kita lengkapi ya ke tahap keempat dan kelima yang langsung ke tahap keenam, jadilah 220 jom ya, menggunakan data 21 2020 ya. Jadi ini saya agak seperti, jadi yang berwarna itu adalah yang non zoom ya, zoomnya itu adalah yang warna putih ya. Jadi seperti di Jawa ini ya masih ada ya, di mana Bogor ya, yang masih non zoom masih ada sekitar di Bogor ada 3, satu lagi sebetulnya Cilacap ini dulu masih tinggi hujannya ya, masih ya seperti di Bogor lah gitu ya, jadi nggak masuk. Nah ini sudah pakai kelas jumlahnya seperti itu. Oke ya, nah ini kira-kira yang sekarang
gunakan ya petanya ini. Jadi memang kalau tadi tampilannya Sumatera disatukan ya, sekarang di 332 ini seperti Aceh dan Sumut ya disatukan ya seperti ini. Nah yang dari mulai jam 1 ya sampai jam berapa ini nanti ada di wilayah mulai Pekanbaru ya. Kemudian terakhir Papua ya, dari Maluku, Papua dan nanti Merauke ya menjadi nomor 342. Dan kemarin kan waktu sebelumnya yang 2020 ya Merauke adalah 2020. Yang Timur Thailand ini yang terakhir ya 342 itu ada ya terakhir di Merauke. Ya, seperti itu ya. Peta selengkapnya ada ya, cuman saya nggak tampilkan ya. Yang pasti ini sama dengan buku kerajaan yang musim yang sekarang itu. Nah, ini sedikit lagi yang mereview ya. Jadi mereview tentang bagaimana menganalisis sifat hujan prediksi. Ya. Kalau definisinya kan udah paham lah kita ya, merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu tertentu. Ya, kalau bicara sifat hujan musim kemarau berarti kan satu periode musim kemarau, dan kalau musim hujan ya satu periode musim hujan. Kalau sifat hujan bulan Januari ya bulan Januari, ya kan. Kalau sifat hujan bulan Maret ya curah hujan bulan Maret, gitu kan, dengan curah hujan normalnya. Sebetulnya kan definisinya seperti itu. Ya. Nah, memang normal yang dimaksud sekarang memang pakai 81/2010 ya, sebelum nanti akan dimutakhirkan dalam periode yang sama. Ya. Nah, namanya perbandingan itu kalau mengacu ke definisi ini kan memang periodenya sama. Ya. Jadi nggak mungkin membandingkan sesuatu periodenya nggak sama. Ya itu kan tidak proporsional. Ya, saya berangkat dari situ dulu. Kemudian dibagi tiga, kamu udah paham ya, ada AM, M, BM. Nah, normal curah hujan ya, ini dihitung berdasarkan rata-rata 81/2010. Ya, nah, kita harus paham nih, ini ada referensi dari WMO ya, normal ya, ingat tuh normal. Sebetulnya di atas itu yang lebih valid itu standar normal ya, standar normal ya, itu juga referensi dari WMO adalah tahun yang diawali dengan angka 1 dan diakhiri angka 0 selama 30 tahun. Dan standar normal pertama adalah 1991-1930. Standar normal kedua 31-60 ya, nanti 61-90. Nah, sekarang ini yang akan kita buat ya, nanti Kamis besok ya, saya mulai rapat itu standar normal keempat yaitu 1991-2020 ya. Jadi sudah standar ya, beda dengan normal 30 tahun, tapi nggak perlu mengikuti yang standar tadi. Contohnya 1981-2010 ya, itu kan ada di rentang standar normal keempat dan ketiga ya, beririsan ya. Yang keempatnya 91-2020, yang ketiganya 6190 ya, 6190 ya, 81 kan ada di 6190 ya, 2010 ada di 91-2020 ya. Tapi ini, makanya dikatakan normal ya. Ini di atas ini ada subnormal ya, kemudian masuk normal, ada lagi rata-rata. Nah, rata-rata oke, dalam iklim juga masih diperbolehkan, tapi dari referensi WMO dengan catatan harus lebih dari 10 tahun ya, paham ya, itu ada itu ya referensinya itu dari WMO. Jadi ada 3 standar normal, rata-rata untuk melakukan analisis iklim, karena rata-rata ini
dengan apa ya, pengalaman kan tidak semua ya pos hujan itu tidak dapat 30 tahun lengkap itu, rata-rata masih bisa digunakan. Oke ya, kalau ini ya gambaran saja ya saya lewati. Nah ini ya, nanti ada di Excelnya ya, ini hasil analisis sifat hujan musim kemarau. Ya saya coba, karena ini juga saya paparkan juga ya dalam rapat. Saya ambil 2001 sampai 2016 ya. Bulan job yang saya ambil di Banten ya, jam 55. Maksud saya yang warna hijau itu saya melakukan analisis sifat hujan membandingkannya dengan periode rata-rata ya, sebetulnya sesuai dengan definisi tadi kan, dalam periode yang sama. Periode yang samanya periode apa? Periode rata-rata. Nah yang warna abu-abu coba saya bandingkan dengan real kejadian musim kemarau ya, paham ya itu dulu. Nah, jadi dari 2001 ini sampai 2016 saya hitung misalnya yang dibandingkan terhadap rata-rata ya, CHMK ya, itu 460 pada tahun 2001 ya, jumlah selama periode rata-rata ya. Angka rata-rata pasti tetap kan ya, kalau nggak salahnya nanti dasarnya ada ya, itu jam 55 ini mulai biasa dari berapa sampai ke berapa, yaitu totalnya 398 ya. Nah jadi kita lihat proporsional pembandingnya ya, dan ini adalah kejadian setiap tahunnya, lalu dicari persentasenya kan, kita mau cari tadi kan AM, MBN nya diperoleh seperti itu, dan adalah sifatnya. Oke, nah, lalu saya coba dengan periode real kejadian ya. Jadi maksudnya real itu, real kejadian itu pada tahun 2001 itu kapan ya, periode musim kemarau itu mulainya kapan, berhentinya kapan, dijumlahkan. Oke, ketemu 408 ya. Nah berarti rata-rata yang dipakai ini juga rata-rata sesuai real ya, dasarian A sampai dengan dasarian B, dan kebetulan totalnya 717 ya. Kalau membandingkannya sama ya, kira-kira dibanding dengan rata-rata yang diperoleh ini. Nah ini setiap tahun ya dicari. Nah ini menarik 2010 ya, makanya saya di dalam rapat juga berargumen, bukannya nggak mau nerima seperti ini ya, dan ini memang wajar-wajar saja orang berpikiran ya, tapi sesuai dengan teori. Nah ketika 2010 mentok, ini nggak ada yang bisa menjawab kenapa nggak ada real musim kemarau ya, kan kemarau basah 2010, yang tahun musim hujan, nggak bisa dievaluasi ya. Nah yang pasti kalau menggunakan rata-rata ya ada ya, ada dia memang punya rata-rata periode musim kemarau ya, dan sifatnya memang di atas normal itu. Nah hasilnya daripada periode sifatnya seperti ini ya, musim kemarau tuh hampir keseluruhannya dari 2001 sampai 2016 bawah normal ya, kecuali 2016 ya, dan 2010 nggak bisa dilakukan ya. Sehingga kalau dibandingkan ya, menggunakan rata-rata dan real ya, BN ya, dari N dan real-nya BN ya, 2002 2003 sama, rata BN, real juga BN ya. Kemudian 2004 2005 ya turun ya satu tingkat, ini N ke BN. Nah tapi kalau 2005 menggunakan periode rata-rata itu jatuhnya AM ya, di kemarau basah, sementara kalau pakai real BN. Nih coba deh ya, enggak, saya juga pengen berargumentasi gitu. 2005 BN, realnya itu ya, kan pada kejadian sebenarnya ya, kapan awal musimnya jatuh, kapan berakhirnya ya. Ketika dia apa namanya, dia angkanya singkat gitu, dan totalnya cuma 368 gitu ya.
Sementara rata-rata ya di periode itu yang singkat itu masih tinggi, memang 654 ya, kan jatuhnya bawah normal. Padahal mungkin secara bukan secara perasaan ya, secara apa namanya, eh, di lapangnya begitu ya. 2005 tuh yang nggak di bawah normal, karena memang kelihatan agak basah justru kan, karena kemarauannya pendek aja, jadi dibandingkan curahnya jadi jatuh 56%. Nah itu juga salah satu argumen saya. Ini tahun 2006 sampai 2009 sama ya, kemudian 2010 menggunakan rata-rata AN ya, menggunakan ini udah coba lakukan 11-12 sama. Nah ini juga ya, 2 tingkat melonjak. 2013 ya, harusnya dia AN, kalau pakai juga rata ya, pakai real dia pakai BN ya. Ini juga ya 1 tingkat MTBN ini sama, ini juga 1 tingkat. Nah ini juga. Oke ya, jadi di sini saya bisa sedikit menyimpulkan perbandingan sifat hujan menggunakan periode rata untuk setiap tahun lebih proporsional. Apa argumen proporsional? Nilai yang dibandingkan itu sama, kan angkanya tetap 398, tidak berubah-ubah ya. Ya kemudian persentase menggunakan periode rata-rata umumnya lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi walaupun sama-sama BN, misalnya 2002, 2003 ya, BN 2002 di periode rata-rata itu 66%, sementara kalau pakai ini 50%. Ya 2003 30%, itu 28%. Ya. Nah, jadi salah satu yang bisa ditemukan ya, 2 hal. Ini sengaja ya, karena kan begini, karena banyak juga yang pada memberi masukan protes ya, hanya begitu saja, sebaiknya yang periode real lah. Wah enggak, ada yang bertahan enggak lah ya, rata-rata supaya proporsional gini, tapi nggak pernah pakai angka ya. Makanya kalau saya nggak mau gitu, oke coba kita uji di Jom 55 Banten, ini pakai perbandingan periode rata ini pakai periode real ya, ini hasilnya, terserah mau diapakan ya. Kalau secara kualitatif nggak banyak jauh beda, tapi kalau secara kuantitatif ya, terutama prosesnya ya itu ya, bahwa yang berbeda pendapat sih umumnya lebih besar daripada baik ya. Nanti kalau hitung-hitungannya ini ada ya, udah saya email juga ya, barusan mungkin yang tadi sudah sampai itu, coba ya kamu bisa di 255 itu ya, nanti perhitungan saya tuh menghasilkan ini ya, datanya 2001 sampai 2016 ya, secara rata-rata 255 itu kapan sampai kapan ya, dan itu dijadikan angka yang tetap. Nah begitu juga tahun ke tahun juga menggunakan periode yang itu, dan jumlahnya seperti itu ya, CHR. Nah sementara yang abu-abu itu memang melihat ya 2001 kapan MK masuk, kapan berakhir, 2002 juga begitu, itu yang itu ya. Begitu juga rata-ratanya kan, sehingga lihat saja ya, rata-rata di periode real itu kan jadi nggak sama juga ya, tergantung realnya gitu. Jadi sulit juga kalau mau secara proporsional mengatakan eh, tahun 2002 itu lebih kering dibanding dengan tahun 2001 gitu. Nah, ya karena memang beda gitu ya. Yang dibandingkan periodenya beda, pasti curahnya juga beda ya. Oke, nanti itu di Excel ada ya, kita lewati dulu yang di Excel ini ya. Nah jadi ini sebagai bahasan saja. Jadi sifat hujan menggunakan rata-rata emisi dapat dibandingkan untuk setiap tahun secara proporsional. Jadi ketika saya mengatakan, oh iya 2005 itu bawah normal dibanding dengan 2001 yang atas normal, di pikiran kita itu sudah terbayang bahwa itu dalam satu periode yang sama. Ya ini jatuhnya di bawah 80%, itu jatuh
115%, ya. Jadi tidak bias, ya. Karena kalau secara real orang ngejar aja tanya, emang 2005 berapa sih panjangnya, emang 2001 berapa panjangnya, jadi begitu. Jadi tidak proporsional, ya. Tadi ya presentasi kilahnya lebih besar pada harapan kita dari 34 tahun, ya. Ini saya contohkan kalau cuma sekian tahun, ya. Yang dihitung nanti di Excel-nya itu 34 tahun, ya. Nah, jadi itu nanti secara kualitatif 20 tahun itu sama, ya. Secara kualitatif, ya. Dan 12 tahun pada periode real itu lebih rendah, ya. Lebih rendahnya di mana? Yang 10 tahunnya dari AN menjadi N, ya. Artinya AN di periode rata-rata, N di periode real, dan N menjadi BN, ya, AM menjadi N atau BN. Kemudian 2 tahun dari AM menjadi N. Itu nanti bisa dilihat di Excel. Kemudian pada tahun-tahun El Nino perbandingan sifat hujan sama, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya. Karena memang itu tahun kering, ya, pasti mendekati lah. Kemudian kalau pada tahun-tahun normal perbedaan sifat hujan cenderung beda, yaitu rata-rata periode musim secara kuantitatif tadi, ya, terlihat lebih besar. Dan yang poin 6 ini pada tahun-tahun La Nina penggunaan periode NK kejadian tidak dapat dilakukan, sedangkan menggunakan periode rata-rata itu pasti akan menghasilkan atas normal. Nah, itulah yang disebut dengan musim kemarau basah. Nah, kan ini juga masalah bahasa, ya. Kalau kita katakan nggak ada kemarau, ya, bingung juga itu masyarakat. Itu kalau ada kemaraunya, itu hujannya tinggi, pas normal, gitu. Kemaraunya basah. Nah, ini kan bisa dijawab oleh membandingkan dengan periode rata-rata yang menghasilkan akan. Berikutnya masalah, ya. Jadi masalahnya apa nih, tantangan solusinya? Bagaimana membuat perakiraan sifat hujan musim kemarau? Tentang waktu panjang periode musim, mana yang akan digunakan, ya? Apakah pakai rata-rata? Apakah pakai real? Kalau real berarti kan periode musim kemarau yang akan terjadi, yang akan diperkirakan, ya. Setuju, ya? Padahal selama ini kita membuat perakiraan musim itu hanya membuat perakiraan awal, nggak pernah ada isinya di dalam perakiraan akhir. Perakiraan akhir musim kemarau nggak ada. PMK 2021 hanya 3 saja di dalam itu. Awal MK 2021, sifat MK 2021, dan maju mundur awal MK. Tidak ada akhir MK. Nah, makanya saya katakan kalau mau jujur, benar-benar kalian melakukan perakiraan, berarti ketika kalian membuat perakiraan, kalian juga sudah sekaligus memprediksi kapan berakhirnya. Kan akan dihitung akumulasinya dari nilai awal sampai akhir, ya kan? Baru bisa dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ketemulah AN, NBN. Dari mana kalian mendapatkan AN, NBN? Saya tanya, waktu dapat itu, ya diam juga 1000 bahasa. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Ya, kita ini terbuka, intern antara kita, gitu, ya. Intern. Ya, pesannya kan nanti kalau nggak jelas kayak nembak-nembak aja gitu kan. Wow, sifatnya bawah normal, atas normal. Padahal sudah jelas ada itu perbandingan curah hujan yang akan terjadi dengan apa. Oke, ya. Nah, ini kan masalah. Jika pilihan poin B, ya, poin B yang dipakai yang real, maka harus buat perakhiran awal dan akhir musim. Ya, berarti panjang musimnya ketahuan, baru
akumulasi curahnya ketahuan. Nah, berdasarkan hal ini, artinya juga sekaligus sudah dapat ditentukan awal musim hujan berikutnya. Ya, jadi saya kadang-kadang ya tadi kalian ya dari tahun 1978 ke saya turuti ya, bukan tidak terpikirkan ya hal-hal seperti ini gitu. Terpikirkan, tapi uh, gimana pelaksanaannya ya. Dari situ kalau yang berdasarkan hal ini artinya sekaligus juga sudah dapat dibuat perakhiran awal musim berikutnya. Berarti kalau MK 2021 berarti sudah ada di dalamnya awal musim hujan 2021 2022. Jadi nanti di bulan Agustus September kan gitu. Kalau udah ada udah dibuat. Nah, lalu model metode statistik berbasis time series bisa mendukung, bisa kamu pakai R5 pakai apa bisa. Namun yang berbasis probabilistik ini juga agak sukar ya, karena periode yang selalu berbeda ya. Probabilistik misalnya saja regresi, korelasi ya. Ketika kalian belajar korelasi regresi itu kan dari dua variabel itu kan harus sama ya. Kalau satu periodenya bergeser-geser, yang ini juga bergeser-geser ya sulit gitu ya dilakukan. Nah, kemudian kalau pilihannya poin A, maka tidak harus membuat perakhiran akhir musimnya dan berpedoman saja kepada periode rata-rata. Oke, karena perbandingan sudah hujan cukup berdasarkan data Indonesia tentukan. Ya, seperti itu yang dilakukan selama ini. Nah, metode model statistik berbasis time series mungkin probabilistik akan bisa mendukung pilihan ini. Ya. Jadi kedua pilihan tersebut memang sulit mempresentasikan sifat hujan sesuai periode musim yang akan terjadi. Jadi ya memang ya, sulit dari dulu ya orang-orang tua kita seperti kita juga sudah memikirkan. Nah, tapi juga kan kalau memang mau pakai yang real tadi itu berani nggak kita membuat prediksi akhir musim ya? Dan bagaimana itu mengemas belum lagi kalau menyampaikan ke user, karena user jangan dianggap kagak ngerti ya. Pengguna itu sudah tahu yang dimaksud dengan sifat hujan itu adalah perbandingan curah pada periode yang sama. Periode yang sama itu apa? Adalah periode rata-rata musimnya. Itu sudah melekat ya, sudah melekat di user-user di pertanian, di pengairan. Nah, ketika kita akan buat baru dengan real, ini akan harus disampaikan juga ke pengguna. Memangnya informasi ini produk ini buat kita sendiri, kan nggak buat pengguna. Nah, pasti nanti dari pengguna juga pasti ada protes masukan. Nih ya, jadi masalah tantangan solusi saya nggak tahu lah ya apa. Karena saya nggak yakin ketika kalian tuh membuat perakhiran sifat hujannya benar-benar membuat prediksi akhir musim. Nggak mungkin ya. Kedua apa? Kalau itu benar, ketika prediksi akhir musim salah, hancur semuanya. Ya kan? Pasti perakhiran sifatnya juga hancur dong. Kamu misalnya kamu prediksi Jom Anu berakhir di Oktober 2, kamu mengakumulasi kan dari awal musim April 1 sampai Oktober 2 sekian mili. Padahal jangankan memverifikasi akhir musim, awal musim aja belum tentu benar. Ya enggak? Oke, awal musimnya benar, akhir musim. Lalu akhir musim ini jeblok, ternyata ada gangguan, mundur sampai ke Desember. Hancur itu perbandingan akumulasi curahnya. Ya, itu gimana pertanggungjawaban? Ya, jadi itu ya hal-hal seperti itu yang mungkin itu karena
Ya katakan kan kalau melihat situasi baru mengalami sekarang, saya tuh oh ya segini mau wajar ya, saya katakan juga wajar ya, wajar pendapat-pendapat seperti itu, tapi pendapat-pendapat seperti itu bukan tidak dipikirkan sebelum-sebelumnya ya, oleh ya para sesepuh yang sudah membangun musim ini, dipikirkan ya. Cuma ya akan terbentur hal-hal seperti operasional ini. Oke ya, baik. Nah, ini sedikit roadmap untuk pemakaian normal baru. Ya. Jadi memang semenjak 2018 kemarin, ya, kami ini sudah bergerak. Ya. Kami sudah bergerak mengumpulkan data hujan observasi. Oh, ya semua teman-teman di PT, kalau rapat, diwajibkan membawa data. Ya. Nanti 2019, ya, dari data yang sudah diperoleh, ya, kita dilakukan controlling, ya, plotting, observasi. Lalu kemarin itu 2020 mulai melengkapi ya dengan data reanalisis. Nah ini saya sebenarnya belum melihat hasilnya. Ya. Kan kepengen ada wacana sebaiknya tuh kontinu ya, data tuh ada dari 1991 sampai 2020. Nah ketika ada yang bolong-bolong itu ya maka akan diisi dengan data reanalisis. Oh ya, ada juga yang mengusulkan pakai missing data segala macam begitu ya. Jadi ya tahun lalu itu ya tim itu sudah bergerak di situ. Cuma memang saya belum melihat. Nah saya baru diberikan data hasil itu observasi ya, seluruh pos hujan di Indonesia saya punya sampai dengan tahun 2020 ya, tapi data reanalisis ya biasanya juga nggak sempat kan tiap stasiun ya itu ada 5.000 titik ya, tahun mana yang kosong, bulan mana yang kosong. Nah itu di pusat katanya kalau yang kosong-kosong itu nanti diisi ya, apakah pakai RMN, pakai CPR apa, WK sih nggak tahu lah, pokoknya model-model reanalisis ya. Nah sekarang 2021 ya. Nah tadinya sih di dalam roadmap ini pada awal tahun sudah mulai ya, untuk kemarin ya Januari Februari melakukan kegiatan pemutakhiran, tapi mungkin banyak kendala ya, apalagi juga karena COVID seperti ini sulit untuk berkumpul ya. Dan harapannya saat ini tuh ya Maret 2021 itu perkiraan musim kemarau 2021 sudah menggunakan zone yang baru ya, tapi belum terlaksana ya. Jadi tetap PMKM 21 ini masih zone lama ya, ya namanya juga roadmap ya, berarti roadmapnya tidak tercapai ini ya, mundur karena beberapa hal. Oke. Kemudian apa outputnya ya, outputnya saya ini yang mengajukan ya, saya katakan di beberapa kali pemutakhiran ya, baik itu 6190, 71 2000 ya, 81 2020 ya, dan sekarang kita akan 91 2020 ya, maka saya mengusulkan agar nanti ada output buku laporan hasil pemutakhiran di zone 91 2020 berisi apa? Pertama, peta kewilayahan zone. Oke, itu setiap pemutakhiran ada. Yang kedua, daftar pos hujan pada setiap wilayah zone dan pos hujan utamanya. Itu juga sudah ada. Nah, yang ketiga, series data hujan bulanan dan rata-ratanya di setiap wilayah zone. Ya, itu juga ada ya, yang sering saya berikan juga ya kalau memberikan tugas-tugas ya, data zone. Kemudian series data hujan dasarian ya,
itu juga sudah ada, cuma maksud saya begini, ini ada dalam satu buku laporan gitu ya, jangan dipegang oleh masing-masing person gitu, jadi resmi ya, ada publikasi ya, ada itu data semua ada di publikasikannya, mau setebal apapun itu terus ada ya. Kemudian series rata-rata dasarnya setiap job, di samping dari setiap pesugihannya juga nanti setiap zonnya ya. Karena saya baca buku Burema itu seperti itu ya. Nah kemudian tabel rata-rata normal ya, musim kemarau dan musim hujan ya. Yang isinya ya ada awal musim, panjang musim, curah hujan semusim. Itu saya usulkan, karena di pemutaran sebelumnya yang ada tuh yang menjadi dokumen itu cuma peta wilayah job. Yang lain-lainnya ini yang saya sebutkan ya, tidak ada dokumen dalam bentuk buku resmi ya, makanya ini kan kesulitan kita semua ya. Kamu juga nanti ketika mau bikin penelitian kan harus ada referensi. Kalau ditanya aja itu kamu dapat 342 jam dari referensi mana, bingung gitu. Paling-paling ya saya akan cuma menjawab kalau buku rata-rata hujannya memang diterbitkan dengan peta-petanya, dengan nilai angka-angkanya ya. Tapi kalau zone itu cuma petanya aja ya, tapi bahwa semuanya barang ini ada ya, hanya tidak didokumentasikan, kan nggak bisa kalau nanti jadikan referensi. Akhirnya suka ada guyonan, oh itu katanya Pak Nuryadi, loh katanya Pak Nuryadi gitu ya. Ya sebenarnya saya memang pegang data itu ada gitu ya. Cuman tidak terjadi dokumentasi. Nah ya kalau yang bagian kedua ini ya, kalau yang bagian kedua ada setiap pemutahiran itu ada peta rata-rata curah jaringan stasiun ya, itu pun sudah ada 2 periode di provinsi kita ya, yang sengaja saya bawa, saya taruh di sana, datanya juga ada ya, cuma saya ingin menambahkan yang warna merah itu maksimum bulanan yang pernah terjadi pada setiap pos hujan ya. Kadang bingung ya, kita yang merasa udah modern, sarana prasarana udah wah komputerisasi, nggak ada itu ya. Kalau di data rata-rata hujannya maksimum bulanan ya, pernah terjadi berapa mili per hari, terjadi pada tanggal berapa. Padahal kalau kita tengok di dokumentasi sebelumnya ada ya, itu kan masih zaman manual ya. Tidak seperti zaman kita sekarang ini, tapi kok bisa ada ya? Yang sekarang nggak ada. Demikian juga hari hujan, jadi yang ada sekarang di buku itu cuma rata-rata curah hujan Januari sekian mili, Februari sekian mili, nggak bisa. Dulu dilengkapi dengan Januari sekian hari, Februari sekian hari, dan nanti di kolom berikutnya itu maksimum 1 hari ya, juga selama itu buku itu publikasi apa tahun 1991 misalnya ya, nah, maksimum yang terjadi sebenarnya itu berapa mili ya, terjadi di bulan apa. Sekarang nggak ada tuh ya, nggak ada ya, yang katanya kita lebih canggih. Maka ini saya usulkan. Ya, ini kayaknya kita cuma membahas ini nih. Ya apa? Ya terus nggak apa-apa ya. Nah ini penting ya. Jadi rencana pemutakhiran zona musim 91-2020 ya tadi ya. Jadi kita berangkat tadi di roadmap itu ya pada sekitar tahun 2018 atau 19 ya, saya agak lupa. Jadi kita sudah membuat wallpaper itu. Nggak tahu mungkin kalian ada yang apa ya sempat ingat ya, karena ini juga diedarkan di STMKG. Wallpaper tentang pemutakhiran zone ya, karena disebarkan ya ke seluruh UPT di Indonesia juga STMKG ya. Nah isinya kan 2,
call paper itu ya, temanya boleh mengevaluasi job yang sudah ada ya, atau temanya metode kewilayahan pola hujan ya. Nah, dari sekian banyak penulis paper ya yang mengambil tema evaluasi job itu ada 7 ya. Kemudian yang memilih tema metode kewilayahannya itu ada 8 ya, 8. Ini bagus ya, bagus menurut saya. Ini juga nanti supaya kalian tahu ya, bisa dijadikan untuk bikin paper atau ya mau skripsi juga ya. Nah, evaluasi game yang sudah ada, yang paling bagus itu yang poin 3 ya, oleh Stakim si Cincin ya, judulnya evaluasi jam Sumatera Barat dan kewilayahan curah hujan untuk menentukan zona musim kemarau sebagai alternatif daerah perakhiran musim di Sumatera Barat ya. Jadi itu dibuat oleh Stakim si Cincin ya. Kemudian dari STNKG ya, ada yang membuat perbandingan kewilayahan zona musim existing dan analisis berdasarkan pola hujan di Sumatera ya. Ini kalau nggak saya support nih ya. Dulu senior kalian tuh yang buat, siapa namanya, ada ya, ada sekarang nggak penempatan di pusat ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya ya, kawan-kawan dari NTB ya, evaluasi zona musim di NTB ya, berbasis hujan ya, dengan menggunakan koordinasi dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik metode kewilayahan curah hujannya ya. Nah, memang ini yang dicari karena tema ini yang akan digunakan di dalam, nah nanti kita ini ya, hari Kamis ini akan mengikuti, tapi hari Kamis besok kita mencari masukan dulu dari para pakar perguruan tinggi ya, dari IPB, ITB gitu, tentang pengelompokan pola hujan. Jadi di call paper yang kemarin yang juara 1 evaluasi teoritis clustering zone BMKG dan alternatifnya seperti kasus Sulawesi. Nah, ini dari STNKG nih yang buat ya, mengenai seminar kalian itu ya, yang baru pada selesai. Kemudian juara 3 ini dari Lombok Barat ya, pemanfaatan data satelit di SNET dalam pemilihan zona musim BNPB. Lalu juara 2-nya juga dari STNKG lagi. Kalian dengan STNKG ya, pengelompokan zon dengan aglomeratif hierarchical clustering berdasarkan data global ya. Data global Prediction Climatology Center dari GPCC ya, ambil seperti kasusnya Maluku Utara ya. Dan seterusnya ya, KRAP juga bagus ya, dapat juara 4 ya. Kemudian dari STNKG memang ada 3 paper ya, yang paper 8 penggunaan metode modified quantitative stratiform teknik ya, yang CST di wilayah tipe hujan ekuatorial, monsun dan lokal seperti kasus Sintang, Jakarta dan Ambon ya. Ini Sintangnya untuk ekuatorial, Jakartanya monsun dan Ambonnya lokal. Nah, jadi begini maksudnya ya, jadi itulah usaha-usaha kita ya, kita mengadakan call paper ya, diinisiasi oleh Kementerian Klimat ya, melalui bidang aktivitas iklim ya, disebarkan ke semua UPT. Call paper ini ya, termasuk SMK itu UPT ya, UPT pendidikan itu ya, disaring lumayan ya, dapat respon banyak seperti ini. Nah, metode ini yang dapat juara 1, 2 ini nanti akan dipertimbangkan ya, ketika kita akan mengklaster pemutahiran yang baru ini ya. Karena memang saya katakan yang pemutahiran sebelumnya ya, itu kita belumlah bermain-main dengan data-data reanalisis gitu, data global. Jadi kita pure sebenarnya pakai data observasi ya. Jadi kalau ada yang memprotes atau mengeluh
waduh, gimana itu dari periode datanya apa iya 81 2020 semua seragam atau enggak? Ya nggak mungkin lah ya. Oke, kalau nggak mungkin gimana ya, apakah kalau satu pos adanya 8195 15 tahun kan dipakai di atas standar apa rata-rata dari WMO. Lalu stasiun B-nya yang lainnya mulai 95 sampai 2020 kan sama juga 15 tahun. Lalu di klaster beda, ya beda. Ini periode 91 81 95, ini 96 2020 beda, ya beda. Ya. Nah, perbedaan itu bukan karena memang polanya, tapi karena periode tahunnya. Ya. Jadi memang kemarin-kemarin apa uh, teknik melakukan uh, pengelompokan pola itu ya beberapa kendala seperti itu ya, tapi memang tim waktu itu sudah berusaha sedemikian rupa ya supaya kejadian seperti contoh yang ekstrim ya dua periode yang berbeda itu terjadi ya. Maka dari sekian lima itu kan kita short ya, paling tidak memang yang merata ya dalam satu periode yang sama gitu ya. Makanya kalau ada itu ya terkadang dibuang ya, sehingga kan memang cuma dapat berapa gitu. Tidak seluruh 5.000 pos di Indonesia itu ya di ya, itu memang ya kendalanya. Nah makanya di roadmap itu yang sekarang harusnya tahun lalu itu sudah mulai ya, itu data-data yang kosong ya, berbagai upaya lah ya, mau diisi pakai apa terserah gitu ya, ya model TRMN ya, CMW pakai apa dan seterusnya. Tapi saya belum mendengar, mungkin nanti hari Kamis besok ya, baru terdengar itu muncul berapa. Oke ya, jadi kira-kira ini ya sedikit tentang, karena ini penting ya, penting karena bagaimanapun apa produk ini memang primadona gitu ya di markologian ya. Jadi biasanya juga mungkin udah banyak mengulang-ulang ya, supaya kalian benar-benar paham ya. Ini kan yang terakhir ya saya berikan dari mulai perkembangannya ya, peraturan musim itu ada di BMKG ya sampai sekarang seperti apa ya, seperti itu. Baik ya, nanti untuk yang materi kedua mungkin itu dibaca-baca aja dulu sendiri ya tentang apa pembuatan peraturan musim yang lalu ya, musim hujan 2021 ya, yang disiapkan oleh bidang varietas iklim BMKG. Nah, itu tolong aja dibaca-baca. Oke ya. Nah mungkin dari yang tema ini ada yang mau tanya, silahkan. Silakan kalau ada ya masuk apa lagi, tidak apa coba ya, kalian udah mau masuk semester 7 ini harus mulai banyak diskusinya, jangan searah gitu. Apalagi ini masalah apa namanya habitat kita tuh, apalagi produk kita seperti itu. Gimana, ada nggak masukan boleh, protes juga boleh gitu kan, bisa jadi bahan saya juga. Silakan. Oke ya, sampai ada yang tanya begini ya, Pak Kaprodi kita itu Pak Dr. Suwandi ya, beliau itu kan disertasinya ya tentang ini gitu ya, tentang pola hujan
maka institusi perguruan tinggi ITB waktu itu meragukan, kok itu BMKG gimana sih bisa memperoleh pakai periode JOM 342, pakai periode 200, pakai ini, itu gimana ceritanya? Nah, makanya saya sengaja ceritakan ya supaya kamu juga bisa menjawab ya apa yang itu. Nah, waktu itu Pak kawan itu bingung banget. Habis saya pamit dibantai. Oke, proposal. Kan salah satu pembimbingnya Ibu Sriworo, Ibu KBMKG Cipta juga kan. Coba kamu tanyakanlah ke Pak Nur itu. Kamu diskusi banyak kalau tentang pola hujan dan zone itu kayak apa. Maka Pak Wandi beberapa kali ya diskusi dengan saya itu di SPMKG di ruangan. Saya cuma katakan begini, ITB ya sama lah dengan SPMKG, dengan ITB, dengan UI. Itu kan institusi perguruan tinggi pendidikan. Jadi selalu kajian-kajiannya itu eksak, kajian-kajiannya itu harus apa namanya, ada dasarnya semua. Nah, kalau memang mau menanyakan mengenai zone perkembangan zone, nah saya bisa kasih masukan begini, kita ini institusi BMKG adalah operasional dan zone ini dibuat sebagai basic wilayah untuk membuat perakiraan musim. Tapi jangan dibilang gak ilmiah. Waktu kita mengklaster itu ilmiah. Ya, kita gunakan aplikasi, ada kita jawabkan. Ya. Nah, lalu ketika nanti jadi daerah-daerah zona musim, disitulah masuk pertimbangan operasional yang mungkin boleh dikatakan tidak basic saintifik lagi. Tapi kalau mengenai jumlah pola hujannya itu sudah diklaster memang sekian pola. Dapat berubah jadi sekian jam, ini kita mempertimbangkan masukan-masukan dari para pengguna apa segala macam. Ya. Seperti misalnya dari Pemda Riau, ya, waktu itu kawan-kawan kita di Stamet Pekanbaru dan Staklim, Pak, Pemda kami kepingin masa ya sih di Pekanbaru tidak ada musimnya, ya, karena dia merasa setiap tahun tetap ada, ya walaupun itu singkat, walaupun panjang, ya, oh seperti itu. Nah, jadi begini bahwa kalau kita mau mengacu kepada definisi ya, yang tidak jelas periode musim kemarau musim hujan yaitu masuk non-zone, itu Riau daratan maupun kepulauan harusnya nggak masuk. Oh itu Panur, iya, kok bisa dimasukkan? Nah, itulah kan ada permintaan dari pemerintah daerah dan juga melihat fakta seperti itu, kita lihat lagi, kita tengok lagi. Seperti wilayah Pekanbaru daratan ini kan dia polanya itu setengah ekuatorial, jadi apa ya, dibilang ekuatorial juga memang ada kemaraunya, ya, walaupun singkat. Nah, maka untuk kebutuhan operasional, ya, daerah-daerah yang berpola demikian dengan tetap ada menunjukkan musim kemaraunya, ya, walaupun ya ada yang pendek ada yang panjang, itu kita masukkan ke dalam Nah, terserah itu mau dibilang ilmiah lagi atau enggak ilmiah. Ya, makanya saya katakan awalnya tadi, kita BMKG adalah institusi operasional. Nah, itu Pak Nur. Oke deh kalau soal itu. Tapi kalau soal ada enggak pola-pola yang berubah, silakan periksa. Ya, saya punya buku dokumennya, ya, nggak ada itu daerah yang tadinya ekuatorial jadi lokal,
yang lokal jadi monsun, yang monsun jadi lokal, tidak ada. Nah, kalau pola sama-sama monsun, tapi ini polanya kan dari intensitas, yang ini lebih sedikit, yang ini lebih banyak, sebenarnya lebih panjang, kemarau lebih pendek, itu. Tapi ini tetap satu monsun, ya, ini juga yang ekuatorial. Itu sudah kita pertimbangkan, jangan disangka BMKG itu menentukan jumlah jom itu ya semau maunya, terkesan seperti itu. Itu Pak, kita lah, sebenarnya gitu lah ya. Yang paling penting itu ya, keputusan kita menentukan jumlah jom itu juga sudah masuk kebutuhan operasional, masukan dari user, terutama dari Pemda. Nah, nggak tahu ya, nah ini yang kan biasa ya, kembali kan reservasi ya. Nah, itu buat memang nggak sembarangan, harus keluar. Tapi mungkin gitu ya, kalau bisa menjelaskan argumen seperti saya kan, ya pasti lah, masa sih akan ngotot terus PB, ya pasti enggak juga lah. Oh iya, wajar kalau begitu gitu. Tapi bahwa waktu pengelompokan itu saintifik, ya iya dilakukan. Tapi begitu sudah jadi zone itu dipertimbangkan kebutuhan Pemda, kebutuhan user, ya wajar juga. Kalau kita ini BMKG kok, kan buku peraturan itu bukan buat jadi jurnal, jadi apa ya, itu untuk disebarkan ke pengguna untuk operasional. Ya, itu salah satu debat-debat seperti itu muncul. Kebetulan aja waktu itu Pak Suwandi yang mengangkat tema mengenai itu dalam disertasi. Oke, ada lagi? Ya, silakan ya. Mungkin kan kalau kamu juga nanti punya temen yang stasiun, enggak, jangan takut-takut ya mengemukakan pendapat. Kayak tadi kan perbedaan penentuan sifat juga, diargumentasikan saja seperti itu ya, gitu. Jangan nanti kamu diajarin penurian itu salah begitu. Karena saya juga tidak ngajari saklek pakai perbandingan periode musim, silahkan uji ini pakai rata-rata periode, ini pakai real, kan tadi sudah seperti itu faktanya. Nah, kita berhadapan dengan pengguna, dengan user, bukan hanya sesama kita hanya kumpul ya, ada di forum Twitter atau apa gitu ya, yang enggak ya, kita berhadapan dengan user. Dan masalah-masalah itu memang sudah lama dipikirkan, ya tetap saja memang keputusan saya sampai sekarang seperti itu. Karena itu memang sudah tersosialisasi pada itu. Ya, itu ya. Jadi sudah mulai lah ya, mulai kami kalau ada ya sanggahan-sanggahan, pertanyaan-pertanyaan gitu, ya, silakan berargumentasi. Oke, kalau nggak ada lagi, karena waktunya memang udah lama habis ya, saya cukupkan sampai sekian dulu. Nanti mungkin yang untuk minggu depan ya, untuk klinik mikroagroklimatnya tadinya saya mau berangkat langsung ke Papua Transpirasi. Ini juga banyak ya bahasannya, tapi kita akan mundur dulu sedikit lah mereview ya tentang kita tuntaskan itu menganalisis tentang suhu tadi, nah, itu penting ya. Dan nanti karena TPP di kontrak saya jadwalkan 2 kali pertemuan ya, itu bisa 1,5 kali pertemuan bisa selesai ya pertemuan itu. Karena ETP juga penting ya, kita sebelum berangkat ke neraca air. Makanya kan saya susun gitu, kamu paham dulu gitu ETP, apa kelemahan kelebihan masing-masing metode, data apa yang diperlukan, ya, itu harus dipahami dulu. Nah, baru itu masuk ke neraca air.
Cuman kalau saya tanpa EPT ya kami nggak bisa melakukan itu saja. Oke ya, cukup sekian dulu pertemuan kita sore ini. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat sore, Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Pak.